Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita tentang premanisme. Dari segmen yang lalu jelas bahwa preman tidak hanya yang menagih utang atau yang menduduki lahan kosong di perkotaan, tapi preman juga ada di pertambangan, di kehutanan, di kelautan, di berbagai tempat. Jangan-jangan negeri ini sudah berubah jadi negeri preman. Saya persilakan Pak Boy melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Kami. Jadi berkait dengan keberadaan alat-alat yang kalau kita lihat di kawasan pertambangan, katakanlah yang terjadi di Solok Selatan ini, memang harus kita teliti lebih jauh. Karena ini kan berkaitan dengan juga perizinan yang dikeluarkan oleh instansi terkait ya. Katakanlah untuk mendatangkan alat berat ke suatu daerah, para pengusaha itu jelas harus memegang perizinan. Nah, oleh karena itu ini juga nanti tentu yang harus bagian kita teliti dengan seksama. Kemudian juga terkait dengan masalah izin usaha pertambangannya. Yang satu persatu juga harus dilakukan, apakah telah dilakukan proses AMDAL atau belum terhadap aktivitas mereka di lapangan. Ini juga merupakan bagian-bagian harus kita teliti. Akan tetapi kalau kita kaitkan kembali dengan masalah premanisme yang berkait dengan masalah pertambangan, tentu ini berkait dengan masyarakat luas, masyarakat setempat yang tentunya menurut hemat kami, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk dapat memberikan suatu pemahaman hukum kepada mereka. Apabila mereka belum mengetahui, maka mereka itu kan prinsipnya tradisional Pak. Iya. Kalau yang udah bawa alat-alat berat tadi, premannya bukan lagi rakyat kecil itu Pak, udah berdasi. Mungkin tidurnya juga di Ritz-Carlton sini. Iya. Ya, benar. Premannya. Jadi yang di lapangan tentu Ya, operator-operatornya itu yang pakai di ayak dengan apa tadi panci tadi apa. Itu nggak merusak lingkungan Pak. Yang parah itu yang pakai eskavator. Justru yang ekskavator, yang keberadaannya juga harus kita teliti apakah ini telah memiliki izin dari instansi terkait atau tidak. Seluruh daerah sekarang Pak. Jadi kita memang berharap benar Polri itu turun benar kalau memang mau beratas preman. Ya. Dan bos-bosnya ada di Jakarta Pak. Mungkin ada di sekitar kita juga barangkali. Tapi pertanyaan saya, apa kita udah perlu Petrus untuk yang begitu? Tentu kita tidak menginginkan ada hal-hal seperti itu dalam penegakan hukum terkait dengan masalah premanisme. Kami melihat Mabes Polri berharap adanya suatu sinergitas di antara kepolisian-kepolisian yang di satuan kewilayahan, Polda dengan pemerintah daerah. Karena kalau kita melihat premanisme sebagai bagian dari masalah sosial atau terkait dengan sosial ekonomi khususnya, sebenarnya yang kita berharap di era otonomi daerah ini adalah pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Karena seperti contoh Pak Kani sampaikan tadi di Tokyo, tentu masyarakat Tokyo dengan masyarakat Jakarta, kami yakin dari sisi income per kapita saja sudah berbeda, tingkat perekonomian sudah berbeda, dan mungkin angka pengangguran kami yakin jauh berbeda. Ini contoh yang juga bisa kita sandingkan, kita teliti. Ada hal-hal tersebut yang harus kita pahami dan kita upayakan agar tingkat kesejahteraan masyarakat ini akan semakin baik. Karena kami sangat berkeyakinan bahwa ada korelasi yang kuat antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan perbuatan premanisme. Oleh karena itu tentu peran dari pemerintah daerah di era otonomi daerah agar benar-benar melaksanakan program yang menyentuh kepada mereka-mereka yang tentunya kita kenal sebagai kalangan yang pengangguran, jobless, yang mereka inilah sebenarnya menjadi kelompok yang berpotensi untuk terjebak dalam suatu kelompok aksi premanisme. Maka kalau ini digarap secara baik, kita berkeyakinan bahwa mereka dengan sendirinya tentu akan terhindar dari tindakan-tindakan yang mengarah perbuatan premanisme. Di samping upaya-upaya penegakan hukum yang itu juga mereka merupakan suatu keharusan yang kita lakukan. Baik Pak, jadi memang yang kita harapkan itu adalah penegakan hukum yang di realnya. Karena kalau tidak, ya negeri ini akan hancur. Dengan tambang-tambang liar tadi berarti penambang liarnya tidak melakukan reklamasi terhadap
daerah pertambangan itu sendiri dan akan membiarkan terbengkalai walaupun dengan juga tidak membayar royalti dan tidak membayar pajak untuk itu. Sehingga yang kita takutkan tadi bahwa negeri kita betul-betul telah berubah jadi negerinya preman. Tapi tentu kita tidak berharap bahwa Petrus itu jilid 2 lahir kembali. Karena itu pada malam ini kita undang juga berapa orang dari tahun 82 sampai 85 Petrus dilaksanakan di Indonesia dan tidak kurang dari 10.000, sekitar 10.000 preman ketika itu yang dinamakan Gali itu tewas. Ada yang tertembak, ada yang dikarungin, dibuang di sungai, di hutan, bahkan di tempat-tempat umum. Dan waktu itu saya masih ingat, masih reporter saya, para petugas yang ditugasi untuk melakukan eksekusi itu membawa daftar nama-nama yang harus dia eksekusi. Banyak yang tewas dan tentu juga ada yang lolos. Malam ini ada yang lolos kita hadapkan di sini. Yang tewas tentu bisa kita hadapkan lagi. Satu, Pak Ujang. Saya persilakan Pak Ujang. Pak Ujang 82-85 itu di daerah mana? Itu udah itu. Bapak jadi preman di mana? Koja, di mana? Di Permai atau di Warakas? Ini Pak ya, Pak Karni. Kata-kata preman itu sampai sekarang saya bingung Pak. Bapak bingung? Bingungnya gini Pak. Pada waktu itu saya cuman punya keberanian untuk berkelahi aja Pak. Cuma berkelahi? Berkelahi aja Pak. Di mana tempat saya berkelahi. Meras gak? Tidak, saya pernah. Cuman mereka yang merasa senang sama saya suka ngasih uang sama saya kan. Takut atau sedang sama Bapak? Wah, saya tidak tahu. Saya takut atau tidaknya saya tidak tahu ya. Cuman dia baiklah sama saya. Nah, di saat itu ya saking keenakan saya selalu berkelahi Pak. Akhirnya di mana tempat saya berkelahi. Pada akhirnya mungkin dia dikategorikan preman sampai saya ketakutan sampai saya lari gitu Pak. Bapak punya tato? Ada sih Pak, tato kecil aja Pak. Oh, tato kecil ya, itu kapan ditutupin kan? Sehingga waktu-waktu itu yang punya tato sampai menghapus tato. Iya betul Pak. Jadi dalam masa itu saya juga merasa ya jelas Pak, kalau orang sehat dan wajar saya tetap takut Pak ya. Pokoknya takut dalam ancaman itu. Tapi saya juga bingung Pak. Dalam hal itu banyak orang mengatakan saya preman, melakukan kejahatan. Padahal kalau saya rasa waktu itu saya cuma mempertahankan diri Pak. Karena ibu kota ini kerasan Pak ya. Jadi saya merasa harus saya berani. Saya berani berkelahi di kota ini saya kan. Bapak tinggal di mana di Priok? Waktu itu di Pademangan Pak. Hah? Di Pademangan, Jakarta. Pademangan. Kerjaan sehari-hari yang resmi apa? Dulu saya pernah jadi tukang potong hewan Pak, dijaga. Memang saya berangkat dari bapak saya tukang daging, jadi saya tukang potong hewannya gitu Pak. Jadi saya berangkat dari tukang potong hewannya. Ada buah nggak Bapak waktu itu? Saya nggak merasa punya anak buah, tapi anak-anak itu dia menganggap saya komandannya. Wah iya, ketua. Nah mungkin kebanyakan dari anak-anak itulah yang bikin ulah. Akhirnya nama saya lah yang akhirnya terancam pada saat itu. Terus Bapak lari ke mana 82-85 itu? Saya pulang kampung Pak. Saya pulang kampung ke Banten. Ke Banten. Ke Banten. Ya, alhamdulillah waktu itu saya masuk pesantren, saya digodok oleh seorang guru. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah saya bahkan sekarang tinggal di Gunung Salak Pak. Alhamdulillah saya bisa membina mereka-mereka. Bapak sempat dikejar nggak? Sempat Pak, saya dikejar tapi saya juga nggak ngerti itu. Sempat dikejar. Di mana Bapak dikejar? Waktu itu ya ingat di Pakai Putih saya telanjangin itu Pak. Pernah. Ditangkap gitu. Tangkap, telanjangin.
dia buka foto, tapi fotonya memang sama sama saya. Tapi KTP apa lain, lepas lagi. Oh, namanya beda. Namanya beda. Tapi foto emang mirip saya, Pak. Yang menangkap Bapak waktu itu Waduh, saya nggak tahu. tentara atau Preman. oh berpakaian Oh iya, preman. berpakaian serem-serem lah, Pak. Lebih dari preman tampang ya, Pak. Lebih Iya. Mata merah ya lebih dari preman tampangnya kan. Bapak ditelanjangin itu Telanjangin. kantor apa? Saya dilepas akhirnya, Pak. Eh? Dilepas saya. Udah dibawa, saya nggak Iya, tahu kemana. Bapak dibawa ke kantor apa waktu itu? Enggak, tengah jalan dilepas. Ditelanjangin di tengah jalan. Di tengah jalan saya dilepas, Pak. Pakai cangcut aja, Pak, saya, Pak. Cangcut Pulang. aja? Iya. Dilepas lagi. Iya, Pak. Pulang kemana tuh? Saya akhirnya waktu itu saya ke pasar, Pak, nggak berani pulang ke rumah. Ke pasar, tidur di pasar akhirnya, kan saya jalan kaki. Gak ada uang lagi. Nggak ada uang lagi, orang tinggal cangcut aja, Pak. Pakai cancut lagi. Iya. Jadi dia gak masuk pesantren, Bapak selamat. Alhamdulillah saya selamat, sampai sekarang saya udah punya cucu, Pak. Gak ada yang menduga Bapak sembunyi di pesantren. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Jago juga cara Bapak lari. Larinya ke pesantren. Iya, Pak. Ya gak mungkin lah preman di pesantren kan. Iya. Baik Pak Ujang, saya sekarang ke Pak Kentus. Pak Kentus, preman benar kan? Preman benar kan? Ya kata mereka, Karena mereka gimana? kata aparat itu saya katanya preman. Tapi kan kerjanya memang preman kan? Bukan Pak, saya dulu kerja di terminal, di sekolahan, saya keamanan di terminal. Di terminal ngapain itu? Udah keamanan Ya, sekolah. dulu nyalo penumpang itu di terminal. Ya maksa-maksa orang naik mobil mana begitu Bapak. Ya, kalau mau kemana gitu kita ngantar ke Semarang atau kemana kita naikin ke bis. Dia kan bisa naik sendiri, ngapain Bapak? Ya, gimana Pak? Coba ceritain cerita Bapak dikejar-kejar aparat ketika itu. Nah itu terus ada OPK. Nah itu ternyata saya tercantum nama saya di situ. Sebagai gali Kali ya waktu itu di Jogja. di Jogja. Terus Nah saya dikejar, kejar lari ya. lari kemana Bapak? Saya waktu itu kan rumah saya dekat stasiun Tugu Pak. Ya. Nah saya suruhan anak buah saya di kampung untuk beli tiket. Terus saya ke sebelah barat itu ada kereta udah kenceng, saya loncat naik sampai Jakarta. Saya bertiga. Maksud Bapak loncat itu gak beli tiket. Saya beli, saya disiapkan tiketnya. Terus ke Saya Jakarta beli, kemana lari ke Bapak? Jakarta, terus saya nyari teman saya yang di wartawan Kompas. Waktu itu Kok preman temannya wartawan? jadi waktu itu terus saya ya memang dari awal dari rumah itu memang saya mau mencari perlindungan Pak. Oh, Bukan boleh. untuk melarikan diri saya. Kalau melarikan diri kan nggak ada ceritanya lagi kan. Nah, itu saya lari ke LBH. Terus LBH Jakarta. Diantar sama teman saya itu dari Kompas. Terus saya berlindung ke LBH itu. Yang menerima saya pertama ya beliau tadi Pak Arman Saleh. ya dia tadi mau menjelaskan Bapak tapi beliau sakit jadi Ya, bisa pulang Pak dulu. Arman Saleh, Pak Buyung, terus Pak Mahdir Ismail. Waktu itu. Terus Terus ya udah sekarang terus di Jakarta kan udah kira-kira 2 minggu. ya Dibel dari Kodim Jogja. Waktu itu Kodim Jogja. Disuruh pulang. Tapi pengacara saya nggak boleh kalau sebelum ada surat jaminan hidup nggak boleh. Nah, terus turunlah jaminan hidup itu. dijamin hidup. Ya, Terus pulang. pulang.
Diantar Pak Magdir Ismail. Magdir Ismail yang ngantar. Magdir Ismail yang ngantar saya sendiri, Magdir Ismail. Ya, terus Sampai Jogja. Ya kita di sana Pak ditodong Pak sama orang pakai, ya nggak tahu pakai topeng semua, pakai kepus itu. ya terus Dikasih untuk bulu persis. Diadang 4 orang. terus Magdir gimana? Nggak melawan. Magdir memang Pak Magdir orang hebat, ada dia muji. Dia ngomong kalau kamu mau nembak saya dulu yang ngalah. Karena ini udah ada jaminan hidup. Waktu itu bilang begitu beliau. Terus hebat juga si Magdir. Iya. Padahal orang kecil. Iya. Terus saya diserahkan ke Kodim waktu itu Pak. Ya. Nah, terus waktu itu nggak ketemu sama Pak Nadiem. Saya tidur ke rumah ketua LBH-nya di Jogja, dulu Bu Marni Basarudin. Tidur ke sana, paginya saya diantar ketemu Sama Komandan Kodim. terus ya pokoknya kamu Siapa Komandan Kodim? Pak Asbi ya. Asbi, gitu. ya. Terus Terus dia nggak kan ditunjukin jaminan hidup saya itu. Jadi ya udah kalau saya berani jamin, tapi kamu di sini nggak boleh pulang. ditahan. Ya nggak ditahan, pintunya dibuka semua Pak. Nggak ditahan Pak, cuma diamankan di situ. Nggak ada apa-apain. Nggak diapa-apain. Gara-gara Coba nggak ada. gara-gara Ya cuman dititipin oleh LBH. cuman diperiksa itu ya cuma di interogasi, diperiksa, terus itu Pak. Diinterogasi terus. Terus ya Dipukulin nggak? nggak ada yang mukulin. Baik banget. Ya. Waktu itu kan semua pengusaha dari Malioboro sama Jalan Solo kan dikumpulin Cina-Cina. Terus Ya ditunjukin saya sama teman saya itu. Pernah nggak kamu di Kompas mereka? terus apa kata cita-cita? Nggak ada yang nunjuk saya maupun teman saya itu. Kalau ada Mati saya ada. mati. Kalau ada yang nunjuk Ya mati. salah, Kodim harusnya jangan tanya mereka, tanya penumpang bus. Ada nggak di Kompas Bapak? Kalau bus itu nggak Pak. Ya. Saya jasa Pak. Jadi nanti yang ninggalin yang sopirnya kok. Oh, sopirnya iya. bayar. Jadi karena saya naikin penumpang, nanti sopirnya yang ngasih uang saya. Gitu. Jadi bukan saya sama penumpangnya enggak. Iya, kalau sopirnya kita tanyain, nah baru ketahuan Bapak siapa. Iya. Salahnya. Ya sampai sekarang alhamdulillah dah punya. Sekarang udah umur berapa Pak? Umur 59 Pak. Masih main di terminal? Enggak, udah enggak sama sekali Pak. Di rumah cuma lihat Pak Karni ada TV. Saya paling seneng acara ini gitu. Paling senang Ya. cari dia. Tapi dulu kan pernah dari TV One datang ke rumah Pak. Dan pernah ditayangin tuh ya. Waktu itu sama Mbak Dian. Gak nyangka dong duduk di sini. Ya? Gak nyangka dong. Enggak nyangka, enggak mimpi Pak. Gak mimpi. Baik Pak. Ya, makasih. Sekarang Pak Joni Indo. Bapak, saya agak ragu ini. Bapak ini termasuk yang digolongkan preman waktu itu atau residivis? Iya, udah bukti Pak. Udah. Saya juga bingung Pak. Kriteria premannya gimana ya? Preman itu apa sebenarnya saya nggak tahu deh. Yang jelas preman itu pelanggar hukum, itu aja. Jadi gimana Pak? Saya golongan mana? Iya, Bapak pernah foto Kompas, ya premannya lebih dari. Iya, saya terobsesi dulu dengan... Tadi masa-masa orang doang. Dia ke masa-masa orang naik bus. Kalau Bapak... Saya terlalu banyak baca buku komik tentang Si Pitung, Robin Hood, Sunan Kalijaga. Jadi saya pikir kenapa enggak? Karena waktu itu pemerintah belum mampu mensejahterakan rakyatnya secara merata. Saya dari sedikit demonstratif melakukan indikasi melakukan tindak kejahatan, tapi tujuannya untuk membela rakyat. Dari hasil perampokan saya berikan rakyat miskin gitu.
Robin Hood juga dong ya. Salah kaprah Pak, tetap aja dihukum. Terus Bapak itu tahun 82-85 itu di mana? Ya, kebetulan saya dilindungi oleh negara, saya di penjara. Oh, jadi aman. Jadi tidak mengalami Iya. kejar-kejaran kayak itu. Enggak, saya enak di dalam Pak. Tahun 82 misterius, mulai dicanangkan, kemudian Gunung Galunggung meletus. Tapi saya waktu itu ada sedikit demonstratif, kenapa saya dukung kok berat banget, padahal saya belain rakyat, pikir saya berontak, saya lari. Akhirnya oleh Pak Kopkamtib waktu itu, udah tembak mati semua. Ternyata dari 34 orang yang lari dari lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan, itu 11 orang mati, luka parah 5, saya termasuk ya yang selamat. Bapak nggak kena tembak, Enggak kena tembak. nggak ketemu aparat. Ketemu, mereka nembakin, sampai setelah pensiun pun para anggota dari Batalion Infanteri 405 di Ponorogo, mereka cari saya, Bang Joni minta ilmunya dong, kok ditembak nggak mati katanya. Padahal itu nggak kena. Tapi menurut saya nggak apa tuh, jangankan soal ditembak tadi, bisa lolos dari Nusa Kambangan pun itu luar biasa loh. Karena tidak banyak orang yang bisa menyeberang dari Nusa Kambangan ke Pulau Jawa yang selamat. Pakai apa? Ya larinya cuma pakai semangat, tekad, karena takut ditembak. Nggak pakai rakit atau pakai Enggak, manual aja Pak. jadi berenang. Iya. Itu berapa lama berenang dari Nusa Kambangan? 4 kilometer kurang lebih, kalau di ujung barat itu antara pesisirnya Pangandaran. Kalau saya di tengah, karena dari Cilacap cuman kira-kira 1,5 kilo dari daratan ke Nusa Kambangan. Ya arusnya agak deras. Berapa orang yang selamat? Cuma 11 orang, yang mati 11, luka parah 5. Jadi yang selamat ya itu nggak mudeng ini. Pak Joni doang. Hidup, teman-teman juga ada yang hidup, tapi banyak yang luka parah. Karena memang sudah sangat meresahkan seperti itu. Saya kenalkan beliau ini mungkin untuk pemirsa juga. Saya mewawancarain beliau ini di LP Cipinang pada waktu dia di penjara di Cipinang. Itu preman yang ganteng sekali zaman itu, karena muda masih. Sekarang pun masih ada sisa-sisanya. Dan saya juga menyelundup masuk LP Cipinang ketika itu tanpa sepengetahuan lapas. Karena waktu itu susah untuk bisa izin ketemu. Dan dia saya bawain 2 dus rokok Samsu. Punya utang. Cuma dia rokok bisa aja 1 batang, yang lain diambil teman-temannya. Dia mungkin udah lupa barangkali. Jadi Bapak tidak dalam penjara waktu itu, penjara Cipinang. Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan 82 sampai 85. Ya. Bagus juga strateginya, ketika ada Petrus dia lari ke Nusa Kambangan. Petrusnya nggak sampai ke situ, walaupun wilayahnya Pak Asmi juga. Bapak, teman-teman Bapak yang banyak yang mati waktu itu. Coba Bapak pakai mic. Siapa aja teman-temannya yang mati? Ya seperti Tohirin, Selamat Kapla, terus ya banyak Pak. Yang dibantunya lupa saya namanya. Selamat Gundul. Selamat Kapla. Gaplek. Iya. Selamat Gaplek. Selamat Itu apa dia? Perampok atau apa dia? Bukan preman. Preman gimana dia? Kayak Ya. Bapak juga? Iya, yang ya dia enggak, ya preman lah, kerjaannya cuman nganu toko-toko itu, jadi Butipin. keamanan toko-toko itu, Selamat Kapla itu. Kalau nggak bayar dia, tokonya nggak aman gitu. Ya kurang tahu Pak itu. Kalau mau yang teman-teman periuknya gimana? Ya makanya sampai saya lari itu kan karena memang banyak teman-teman saya, bahkan saya pernah menyaksikan
pulang nonton waktu itu lihat langsung di depan mata saya misalnya gitu. Jadi itu juga mulai saya takut Pak. Bapak, saya tuh dulu suka ngumpul sama preman-preman itu di restoran Beringin di Koja itu. Bapak suka ngumpul situ juga nggak? Jadi kita kenal dulu. Mungkin Pak, sekali-kali gitu ya. Tapi kan saya memang pas kebetulan dagang dagingnya di situ Pak, di pasar Koja itu. Restoran Beringin tahu kan, di pinggir Ya. Yosudarso itu, yang dekat jembatan kecil itu. Yang mau belok ke Gado. Iya Pak. Ingat kan? Sekarang tinggal di mana? Sekarang kebetulan saya tinggal di pegunungan Pak. Sekarang ini Pergunungan di mana? di Gunung Salak Pak. Di Gunung Salak. Jadi kebetulan saya punya istri orang sana. Terus ya saya mulai bertani aja lah sampai sekarang. Udah lepas dari kerjaan saya tukang potong, saya bertani sampai sekarang Pak. Jadi sekarang udah insaf. Alhamdulillah insya Pak, nggak mau nakal lagi dan nggak mau berkelahi lagi. Sejak saya punya anak pertama aja saya udah nggak berkelahi lagi Pak. Bahkan saya menasihati banyak orang Pak. Supaya jangan berkelahi. Jangan berkelahi Pak. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.